Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, siswa hebat semuanya? Kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Firdayeni SPDI. Ananda semua, coba kita perhatikan video berikut ini. Apa yang Ananda amati? Benar, seorang anak laki-laki sedang mencontek. Apakah ini dibolehkan dalam pembelajaran? Tentu saja tidak, karena kita diajarkan untuk berlaku jujur. Lalu, sikap jujur ini dari manakah kita ambil atau kita contoh? Tentunya dari para nabi dan rasul. Oke, oleh sebab itu, kali ini kita akan membahas meneladani sifat mulia para Rasul Allah. Materi ini adalah materi ke-8 untuk kelas 8 semester 2. Oke, selamat mengikuti pembelajarannya. Ananda semua, mari kita amati peta konsep berikut ini. Materi intinya adalah iman kepada Rasul. Yang akan kita bahas, yang pertama pengertian, yang kedua tugas Rasul, selanjutnya sifat-sifat Rasul, berikutnya Rasul Ulul Azmi, berikutnya juga kisah 25 Rasul, dan terakhir hikmah beriman kepada Rasul. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Kita mulai dari pengertian beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul maksudnya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Berikutnya, tugas Rasul. Tugas Rasul yang utama ada 4. Yang pertama, pembawa ajaran tauhid, yaitu ajaran mengesahkan Allah. Yang kedua, membawa berita gembira. Berita gembira bagi orang yang beramal soleh. Apa berita gembiranya? Yaitunya surga. Yang ketiga, pemberi peringatan. Peringatan adanya neraka bagi orang yang engkar. Dan yang terakhir, tugas Rasul adalah pembinaan akhlakul karimah. Berikutnya, kita masuk sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul bisa kita kelompokkan menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib. Yang pertama, sidik, artinya benar. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercayai. Yang ketiga, fatonah, artinya cerdas. Dan yang terakhir, tabligh, artinya menyampaikan. Kemudian lawan dari sifat wajib atau sifat mustahil. Yang pertama, kadzib, artinya bohong. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, balada, artinya bodoh. Dan yang keempat, yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Kemudian untuk sifat jaiznya, yaitu al-aradu basariyah, artinya berlaku atau berbuat seperti manusia biasa. Apa contohnya? Makan, minum, tidur. Itu contoh dari al-aradu basariyah. Berikutnya, kita akan bahas Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi yaitu Rasul pilihan yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah Rasul Ulul Azmi tersebut? Yang pertama, Nuh alaihi salam. Nuh diberi mukjizat kemampuan membuat kapal atau perahu besar yang akhirnya digunakan sebagai penyelamat dia beserta
umatnya dari banjir besar. Kemudian yang kedua, Musa alaihissalam diberi mukjizat, tongkatnya bisa membelah Laut Merah ketika ia dikejar oleh pasukan Fir'aun. Kemudian Ibrahim alaihissalam, Ibrahim diberi mukjizat tidak terbakar oleh api. Kemudian Isa alaihissalam diberi mukjizat mengobati orang sakit dan menghidupkan orang mati. Dan terakhir Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quranul Karim dan peristiwa Isra Mi'raj. Oke, materi kita yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Rasul. Apa saja hikmah yang bisa kita petik setelah mempelajari iman kepada Rasul atau setelah kita beriman kepada Rasul? Yang pertama, kita bisa meneladani sifat mulia para Rasul tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar dari kehancuran umat terdahulu. Bagaimana mereka Allah hancurkan karena kesombongan dan keingkaran mereka terhadap ajaran Nabi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi pribadi yang patuh dan taat dalam menjalankan ajaran Islam. Oke, saatnya kuis. Siap kuisnya? Ini dia kuis kita hari ini. Coba Ananda tuliskan 25 nama Nabi dan Rasul beserta perjuangan dakwahnya. Tulis di buku, kemudian serahkan kepada guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oke, siap anak ibu untuk mengerjakan kuisnya? Siap pastinya. Terima kasih sudah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar pembelajaran kita terus berlanjut. Ilal liqa, salam semangat selalu, PAI berkarya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.